Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wiji, mahasiswa Medis dan Akuntansi Universitas Sangga-Buana YPKP. Saya akan mencoba sedikit memaparkan mengenai Good Public Governance dan Good Corporate Governance untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, mari saja kita mulai. Yang pertama, kontennya adalah perbedaan GPG dan GCG. Yang kedua, peran agen prinsipal Good Public Governance. Yang ketiga, prinsip atau asas Good Public Governance. Yang keempat, contoh kasus. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Perbedaan GPG dan GCG. GPG atau Good Public Governance merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara. Penerapan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya Good Corporate Governance dalam dunia usaha. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan, perundang-undangan, serta etika bisnis. Good Corporate Governance merupakan prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Yang kedua, peran agen dan prinsipal dari Good Public Governance. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih seorang prinsipal memerintah kepada orang lain atau biasa disebut dengan agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka dapat diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan dari si prinsipal. Teori keagenan dalam Good Public Governance dapat digambarkan dalam suatu organisasi. Contohnya adalah organisasi pemerintahan di mana yang digambarkan dalam prinsipal adalah orang yang berkuasa di suatu lembaga pemerintah. Seperti contohnya lembaga tertinggi pemerintah yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, untuk lembaga hukum. Lalu, untuk orang yang berkuasa tersebut tidak sejalan dengan anak buahnya atau agen, sehingga menyebabkan dapat terjadinya peluang-peluang kecurangan atau fraud. Prinsip Good Public Governance. Yang pertama adalah demokrasi. Asas demokrasi harus diterapkan dengan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Intinya, pemilihan dalam penyelenggaraan negara oleh rakyat dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat serta dilakukan atas kepentingan negara dan masyarakat. Penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, memilih, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat. Azas demokrasi menekankan pada 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan dari kepentingan umum. Azas yang kedua yaitu adalah transparansi. Dalam azas transparansi ini, di Good Public Governance sama seperti Good Corporate Governance, di mana menekankan pada unsur pengungkapan atau disclose dan penyedia informasi yang memadai agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Ini artinya lembaga negara tersebut harus dapat menyediakan informasi, baik itu dalam proses penyusunan peraturan dan kebijakan, agar segenap pihak yang dapat terorganisasi dan berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Selain itu,
Lembaga negara pun harus mengumumkan secara terbuka peraturan dan perundang-undangan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya. Asas yang ketiga adalah akuntabilitas. Pada dasarnya, akuntabilitas pada good public governance persis dengan akuntabilitas di good corporate governance. Akuntabilitas di sini dapat digambarkan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban lembaga negara. Setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur, terukur, sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan, serta menghindarkan adanya penyalahgunaan wewenang. Biasanya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara atau lembaga yang berkuasa, orang yang berkuasa adalah terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah potensi yang tentunya dapat merugikan suatu negara. Dan dari situ timbullah potensi untuk terjadinya fraud dan kecurangan, sehingga menimbulkan efek korupsi. Itu jelas-jelas menjadi akar permasalahan di negara kita. Yang keempat adalah ajas budaya hukum, di mana prinsip dasar budaya hukum yang dimaksud adalah diterapkannya penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Ini yang paling susah. Lembaga hukum biasanya sering melakukan kolusi atau nepotisme. Tapi tidak semua lembaga hukum seperti itu. Yang biasanya melakukan seperti itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesadaran, atau bisa dapat dikatakan dalam tanda kutip adalah oknum-oknum yang bertugas di lembaga hukum tersebut. Lembaga negara dan penyelenggara negara diwajibkan untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan, baik dalam proses penyusunan dan penetapan serta dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya. Nah, di sini dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tadi ditetapkan, penyelenggara negara harus menjalankan tugasnya secara profesional agar terhindar dari proses KKN seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Potensi terjadinya KKN jika budaya hukum yang tidak dapat ditegakkan dengan baik dan adil seadil-adilnya pasti akan berpotensi besar terhadap munculnya KKN tersebut. Kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan, pemerintah dapat diwujudkan dalam perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Kesetaraan di sini artinya semua orang yang bertugas atau ada dalam organisasi mendapatkan perilaku yang sama, tidak adanya perbedaan antara pihak yang satu, pihak yang berkuasa, maupun pihak yang hanya ikut andil dalam organisasi tersebut atau organisasi pemerintahan. Kita masuk ke contoh kasus agar lebih mengenal, di mana contoh kasus yang saya anggap ini adalah kasus korupsi dan suap yang terjadi pada lingkungan penegak hukum Indonesia, yaitu kepolisian. Nah, apa sih yang terjadi dan apa yang akan saya ungkap di sini, di mana dalam oknum kepolisian tersebut terjadi proses pengadaan barang pemerintah atau tender. Tender di sini adalah salah satunya adalah tender kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotor tersebut atau plat nomor kendaraan TNKB itu diselenggarakan atau dibuka tendernya oleh pihak kepolisian, lebih tepatnya terhadap Korlantas. Nah, dalam lingkungan kepolisian di sini, dia membuka tender dan tender tersebut pun harus dimenangkan dan selalu dimenangkan oleh perusahaan itu saja setiap tahunnya. Walaupun secara kriteria yang telah ditetapkan oleh Korlantas, memang perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan tender tersebut. Ya, dapat dikatakan memang yang mendapatkan tender hanyalah pihak-pihak perusahaan-perusahaan itu saja. Dan dari kasus tersebut, setelah diselidiki, agar proses tersebut tendernya lancar,
dan dimenangkan oleh perusahaan, terjadi proses penyuapan antara oknum yang bekerja atau bertugas dan berwenang di dalam lembaga kepolisian dengan pihak perusahaan. Agar kenapa? Ya agar mulus dan tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang melakukan penyuapan, di mana dapat dikatakan dalam melakukan tender tersebut memiliki kriteria, dan kriterianya secara fisik dan persyaratan beberapa perusahaan memenangkan atau layak untuk mendapatkan tender tersebut. Tetapi kenapa yang menang atau tender tersebut dimenangkan oleh satu pihak perusahaan saja, dan terjadi ketidakadilan di sini. Ya, dari kasus tersebut memang terjadi peluang KKN jika memang tidak diterapkan good public governance yang baik, belum tentu juga good public governance yang baik dapat menciptakan atau mencegah terjadinya fraud dan KKN ini sendiri. Kesimpulan dari hasil pemaparan sedikit teori tadi dan contoh kasus simple dan sederhana, dengan terimplikasinya good public governance pada organisasi pemerintahan, belum dapat dipastikan dan diberikan jaminan 100% tidak akan terjadinya fraud dan korupsi. Karena bisa dikatakan atau dapat dibuktikan korupsi itu sendiri dapat disebabkan oleh opportunity, pressure, dan rasionalisme atau bisa disebut dengan three angel fraud, di mana dalam menciptakan budaya dan mental para pemangku kepentingan dapat peluang terjadinya kecurangan. Nah, yang dapat digarisbawahi dan dijadikan pemikiran dan pemahaman untuk kita semua sebagai orang yang rasionalis dan sadar akan kebangsaan, di mana dalam menciptakan budaya bagi pemangku kepentingan itu tuh biasanya sulit. Kalau misalkan memang sudah di atas, ya akan lupa dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan terciptanya peluang tersebut untuk melakukan fraud memang mental dari seorang pemangku kepentingan tersebut yang dapat dipertanyakan. Karena biarpun penegakan hukum yang sudah dilakukan secara baik dan memang seadil-adilnya, dan jika itu berpotensi masalah dari mental para pemangku kepentingan ini, ya tetap saja yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tetap terjadi. Dan satu lagi, kecurangan tersebut dapat terhindarkan jika sistem hukum berjalan dengan baik dan aparatur pemerintah memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan amanahnya dan tidak berpengaruh walaupun adanya kesempatan besar dan peluang yang terjadinya untuk dalam melakukan proses atau peluang terjadinya korupsi dan kecurangan tersebut. Oke, terima kasih pemaparan singkat dari saya untuk memenuhi tugas dari akuntan sektor publik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.